Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah azakumullah, sebelum saya mulai, tolong kepada yang berdiri saya minta duduk. Antum nggak bisa nulis, nggak bisa nyatat. Nggak bisa antum ngaji sambil berdiri. Tolong duduk, yang di belakang juga duduk. Antum duduk bisa buka bukunya, bisa buka kitabnya, bisa mencatat. Kalau sambil berdiri nggak bisa. Ikhwan fillah, azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah. Nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ikhwani fid din, azakumullah, kita wajib bersyukur atas semua nikmat. Dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak dan tidak akan dapat kita hitung. Dan kita bersyukur diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah di atas Islam dan sunnah yang merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri dari semua nikmat yang ada yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat ini lebih utama dari seisi bumi seluruhnya, Islam dan sunnah. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah kita nggak punya apa-apa, menjadi orang yang fakir dan miskin, nggak punya apa-apa, tapi kita diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah, itu lebih nikmat dari semua yang ada di muka bumi. Makanya itu harus betul-betul kita pegang teguh, berpegang kepada Islam dan sunnah, berpegang kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Ini wajib, dan ini jalan yang membawa manusia kepada keselamatan, kepada ketenangan, kepada cahaya, kepada keberkahan, kepada keridhaan Allah, dan akan membawa manusia ke sorga. Jalan ini yang harus kita tempuh. Jalan ini yang kita akan terus kaji di mana-mana tentang tauhid, tentang akidah. Ini harus terus diulang ribuan kali karena banyak kaum muslimin yang tidak paham tentang ini. Karena kajian-kajian yang ada banyak yang sifatnya umum, kajian umum. Kalau kajian umum hatta 10 tahun orang nggak paham apa-apa, hanya senang hadir. Tapi dengan kajian akidah itu membahas sesuatu yang paling asas, yang paling mendasar, yaitu yang berkaitan tentang keyakinan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasul-rasulnya, kepada Rasulullah SAW, kepada kitabnya, kepada arkanul iman yang 6 dan kepada arkanul Islam dan yang lainnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang gaib dan yang lainnya. Ini wajib diyakini dan kita harus paham. Karena kalau kita nggak paham, bagaimana kita akan melaksanakan ibadah kepada Allah dengan sebenarnya?
Karena keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat, banyak keyakinan-keyakinan yang rusak, keyakinan yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan yang kalau tidak diingatkan dan terus demikian dan mereka mati dalam keadaan syirik, nggak akan diampuni dosanya oleh Allah Taala. Makanya ikhwan fillah, azakumullah, kita mengkaji tentang akidah ini, meskipun sudah pernah dikaji, harus terus diulang. Jadi nggak cukup sekali, 2 kali, 100 kali nggak cukup, ribuan kali. Kalau antum lihat dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, berapa tahun? 950 tahun. Siang dan malam Nabi Nuh mendakwakan dakwah tauhid, mengajak umatnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, untuk memahami tentang kalimat ini, untuk mengamalkan kalimat ini dan melaksanakan konsekuensi kalimat ini. Demikian juga para anbiya war rusul yang sesudahnya, semuanya demikian. Makanya dakwah ini harus terus dijalankan kepada siapa aja, kepada semua manusia, kepada orang awam, kepada para pejabat, kepada para penguasa, kepada pengusaha, kepada orang miskin, kepada orang kaya, semua dakwanya sama. Dakwah tauhid. Dakwah mengajak orang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah yang sebenarnya. Karena antum lihat dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa alaihi salatu wassalam datang kepada Fir'aun, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, Allah berfirman dalam surah Taha, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Hendaklah kalian berdua, artinya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, pergi datang kepada Fir'aun. Innahu tagha, karena Fir'aun itu tagut, melewati batas. Faqula lahu, katakan kepadanya, kepada Fir'aun, ini tagut, ini kafir, orang yang paling jahat di muka bumi ini. Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun mengatakan, faqula lahu qawlan layyina, katakanlah kepada Fir'aun itu perkataan yang lemah lembut, bukan yang kasar. Kemudian la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, agar dia itu ingat kepada Allah dan takut kepada Allah. Jadi dakwah ini mengajak orang agar manusia ini takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kalimat qaulan layyinan, sebagian mufassirin mengartikan dengan ucapkan kalimat-kalimat yang menyentuh hati dia. Sebagian lagi seperti perkataan Ikrimah dan juga yang lainnya, artinya ajak dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ajarkan Fir'aun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, agar dia ingat kepada Allah dan takut. Makanya yang perlu saya ingatkan kepada antum sebagai talabatul ilm, kepada seluruh yang hadir, ikhwan dan akhwat, semuanya perhatikan bahwa kita nuntut ilmu ini agar kita takut kepada Allah. Itu antum harus ingat itu. Bukan sekedar ngaji, bukan sekedar nuntut ilmu, bukan sekedar hadir dalam pengajian, tapi bagaimana ilmu yang dikaji dalam setiap kajian itu membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf, kata Imam Ahmad bahwa yang dikatakan ilmu khasyatullah, ilmu itu takut kepada Allah. Tujuan kita menuntut ilmu ini bukan untuk kebanggaan, bukan untuk pamer, bukan untuk riya, bukan untuk mencari dunia, bukan. Tapi bagaimana kita menuntut ilmu, kita takut kepada Allah. Tumbuhkan itu, takut kepada Allah. Dan juga membersihkan hati kita. Makanya Nabi Musa disuruh oleh Allah datang kepada Fir'aun dalam surah An-Nazi'at. Apa katanya? Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah aku tunjuki engkau untuk membersihkan hati kamu,
Karena Firaun sombong, supaya bersih hatinya dengan masuk dalam agama Islam ini. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Antum bisa lihat dalam surah An-Nazi'at. Jadi Nabi Musa mendakwakan Firaun agar bersih hatinya, dan tugas para anbiya wa rasul alaihi wasallam di samping menyampaikan wahyu Allah Taala, mereka juga membersihkan hati manusia. Dan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping mengajarkan Quran dan Sunnah, yaitu apa? Membersihkan hati manusia. Ini penting nih, dalam dakwah ini penting. Makanya Allah menyebutkan tentang nikmat yang paling besar diutusnya Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Membersihkan hati manusia. Sambil mengajarkan Quran. Allah menyebutkan dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 164. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dalam surah Ali Imran surah 3 ayat 164. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada siapa? Kepada kaum mukminin. Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang dari mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan membersihkan hati mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, dan sungguh mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Di situ Allah menyebutkan apa? Membersihkan hati manusia. Makanya ketika kita nuntut ilmu ini, usahakan nuntut ilmu itu membersihkan hati kita, bukan sekedar nuntut ilmu. Bagaimana penyakit-penyakit ego, penyakit sombong, penyakit serakah, penyakit bakhil, penyakit dengki, penyakit iri itu hilang dari hati kita. Harus kita berusaha untuk membersihkan hati. Kalau tidak, sampai kapan? Dan apa manfaatnya antum ngaji? Antum dulu ngaji ilmu, ngaji berapa kitab antum baca, tapi hati ini nggak bersih, kotor, dengki pada orang, selalu benci pada orang, suudzon kepada orang, serakah kepada dunia, nggak ada manfaatnya pengajian itu. Yang kedua, membuat kita ini takut kepada Allah. Kan Allah menyuruh Nabi Musa, faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku tunjukin engkau kepada Allah agar engkau takut kepada Allah. Timbul rasa takut kita kepada Allah. Bukan ngaji tetap aja masih berbuat maksiat, masih makan riba, masih muamalah yang nggak benar. Berarti nggak ada asar pengajian itu. Mesti ada asar takut kepada Allah SWT. Takut. Makanya antum nuntut ilmu seperti itu, usahakan. Bagaimana nuntut ilmu ini membersihkan hati kita, dan nuntut ilmu ini membuat kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum lihat para anbiya wa rusul di dalam Al-Quran, apakah di surah Al-An'am, di surah Al-A'raf, di surah Az-Zumar dan yang lainnya, Allah menyebutkan, nabi-nabi ini menyebutkan kepada kaumnya, inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku takut kepada kalian azab Allah yang sangat pedih nanti kepada kamu. Agar dia takut kepada Allah. Bahwa kita sekarang ini nuntut ilmu untuk menuju kepada sorga, jangan sampai kita masuk neraka. Takut kepada Allah. Kita mengharap dengan kita nuntut ilmu membawa kita ke sorga. Tentunya harus ada konsekuensi dalam nuntut ilmu ini. Bukan sekedar belajar, duduk, membaca, tapi harus ada bagaimana kita konsekuensi dalam nuntut ilmu, mengamalkan ilmu ini. Hak Allah kita penuhi dan hak manusia kepenuhi. Takut kita kepada Allah Taala. Maka Nabi-Nabi mengatakan, aku takut kepada kalian azab Allah nanti di hari kiamat. Kita juga harus takut kepada Allah. Karena Nabi selalu mengingatkan iman kepada Allah dan iman kepada yaumul akhir. Bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah. Pasti. Kita pasti mati. Kita pasti akan kembali kepada Allah. Kita pasti akan dihisab. Dan kita pasti akan ditanya tentang apa yang kita lakukan di muka bumi. Benar atau salah. Makanya ilmu itu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisal ilmu bikathratir riwayah, walakinnal ilma al-khasyatu." Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, tapi ilmu itu bagaimana takut kita kepada Allah. Bukannya banyak meriwayatkan, tapi bagaimana takut kepada Allah. Jadi kita harus betul-betul dengan mengkaji agama Islam ini tambah takut kepada Allah.
Penting ini dalam kita terus mengkaji, mengaji, timbul rasa takut. Makanya Allah menyebutkan tentang para ulama yang benar. Sebab ulama ada dua, udah ulama yang benar, ada ulama su. Ulama su. Yang menyebutkan ada ulama su, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan, nanti ada ulama atau du'a, dai-dai, kata Nabi, ala abwabi jahannam. Dai-dai yang berada di tepi jurang jahannam. Man ajabahum qadhafu fiha. Barang siapa yang menyambut seruan dakwah si dai ini akan dimasukkan ke neraka jahannam. Nabi yang menyebutkan, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ada ulama yang benar, ada ulama su. Nah, ulama yang benar ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Fatir surah 35 ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Artinya ulama yang benar, ulama-ulama yang menegakkan tauhid, ulama-ulama yang menegakkan akidah yang benar, ulama-ulama yang mengajak manusia kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, ulama yang menjelaskan kepada umat ini bagaimana beribadah kepada Allah dan benar, dengan benar, ulama-ulama yang melarang manusia dari berbuat syirik dan bid'ah, ulama yang takut kepada Allah. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Fatir surah 35 ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ini ulama yang benar, ulama-ulama yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ulama-ulama yang tamak kepada dunia dan tidak takut kepada Allah dan juga tidak punya ilmu. Banyak orang menyebut dirinya jajaran majelis ulama tapi nggak punya ilmu sama sekali. Dai, ustadz nggak punya ilmu, nggak boleh dalam Islam. Justru mereka ini akan merusak agama Islam dari dalam. Allah menyebutkan syarat seorang itu berdakwah harus punya ilmu, terutama ilmu tentang apa? Tentang tauhid, tentang akidah yang benar, harus punya. Kalau dia nggak tahu, jangan masuk di majelis ulama, jangan masuk di jajaran majelis ulama, jangan kemudian jadi dai, nggak boleh. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran di dalam surah Yusuf surah 12 ayat 108, Allah berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah menyebutkan qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, ini caraku, ini manhajku, mengajak manusia ke jalan Allah. Itu mengajak manusia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Memahami tentang agama, ad'u ilallah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Kalau mengajak kepada manusia ke jalan Allah, yang mengajak kepada Quran, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada pemahaman yang benar, ad'u ilallah ala basiratin, dengan dasar ilmu dan keyakinan, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Di sini disebutkan kalimat kul hadhihi sabili, ini jalanku. Ini Nabi disuruh Allah ucapkan kepada semua manusia, ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Mendakwakan apa? Mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah yang benar. Ad'u ilallah, aku ajak manusia semua ke jalan Allah. Mengajak kepada Quran, mengajak kepada sunnah, mengajak kepada agama yang hak, kepada pemahaman yang benar. Ad'u ilallah, kalimat ad'u ilallah mengajak kepada apa? Kepada dakwah yang hak, bukan kepada pribadi, bukan ngajak kepada kelompok, bukan kepada ormas, bukan kepada partai, bukan. Ad'u ilallah. Antum lihat dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang dakwah mesti disebut dakwah ilallah. Seperti di ayat yang lain Allah menyebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Enggak ada orang yang paling baik perkataan orang yang mengajak manusia ke Allah. Wa amila salihan, dan dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan aku adalah orang Islam. Dalam surah Fussilat Allah juga menyebutkan dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia ke jalan Rabbmu. Artinya semua dakwah ini mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pribadi.
Bukan orang mengajak orang untuk ta'assuf fanatik pada dia, tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Kita ngajak orang kepada Quran, kepada Sunnah, maka bawa buku panduannya supaya antum baca itu dalilnya, penjelasannya supaya paham tentang agama ini. Kemudian ala basira, dan di sini kalimat ad'u ila Allah dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kitab Tauhid, kitab beliau. Di kalimat ini ada ad'u ila Allah at-tanbih alal ikhlas. Ada peringatan tentang keikhlasan dalam dakwah ini. Enggak boleh mencari sesuatu dari manusia. Enggak boleh mencari popularitas dari, enggak boleh. Tapi dakwah ikhlas karena Allah, mengajak manusia semata-mata karena Allah. Kemudian ala basira, dengan dasar ilmu. Makanya dai-dai itu harus punya ilmu. Nggak boleh dakwah kalau dia nggak punya ilmu. Ada sebagian dai bahasa Arab juga nggak bisa. Gimana mau dakwah? Nggak boleh, nggak berhak dia berdakwah, nggak bisa bahasa Arab. Gimana dia memahami Quran? Bagaimana memahami Sunnah? Semua kitab kita berbahasa Arab. Dia nggak ngerti usul tentang akidah, nggak ngerti. Hanya bawa kitab syarah akidah, lalu dia nggak ngerti bahasa Arab. Asal bawanya kitab syarah akidah. Untuk apa? Supaya jelas, waduh saya udah belajar nih, muridnya Ustadz Yazid nih. Padahal belajar juga enggak, talaki juga enggak, duduk di majelis juga enggak. Cuma kan keren, kitabnya tebel gini, tebel, sehingga murid-muridnya geleng-geleng kepala. Lah nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab. Saya bilang, orang tanya gimana Ustadz, itu bukan murid saya itu, nggak bisa apa-apa. Akhirnya kan nanti rusak. Ini bukunya benar ditafsirkan oleh dia seenaknya dengan hawa nafsunya. Karena nggak bisa orang tanpa ilmu berdakwah. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dijelaskan oleh Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin rahimahullah. Nggak boleh dan nggak punya hak seorang berdakwah tanpa ilmu. Dia harus belajar. Berapa tahun belajar? Ya lebih dari 10 tahun belajar. 10 tahun dengan buku-buku bahasa Arab dia kaji itu. Baru manfaat, baru dia sampaikan, bukan kepandaian retorika, bukan, nggak boleh. Dan ini yang banyak, akhirnya menyesatkan umat. Yang dia sesatkan berkaitan dengan apa? Masalah yang mendasar tentang akidah. Dan ini terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, yang dikatakan ustadz atau kiai atau dai, banyak menyesatkan kaum muslimin. Nanti saya akan contohkan, banyak contohnya. Ya. Kemudian, ikhwan fillah, dalam dakwah ini juga mengikuti jejaknya salafus saleh. Maka Allah mengatakan ana wa man ittabani, aku dan orang mengikuti aku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Kita harus berlepas diri, barok kepada orang berbuat syirik. Ikhwan fillah, azakumullah. Tentang masalah akidah ini masalah yang penting. Makanya seorang dai dia harus belajar tentang akidah. Dan harus diulang. Langsung kalau bisa dengan ustadznya talaki kitab-kitab apa saja akidah. Maka dalam kajian-kajian saya seru mesti bahas tentang masalah fikih. Yang pertama kali bahas akidah dulu. Habis akidah fikih, akidah fikih. Akidahnya dulu. Maka banyak yang sudah tamat. Kitab tauhid dulu pernah kita tamat. Fathul Majid pernah tamat juga kita kaji. Kemudian Aqidatus Salaf, Ashabil Hadis, Imam As-Sabuni juga sudah tamat. Syarhus Sunnah sudah tamat, kita ulang lagi terus, gak boleh berhenti kitab akidah supaya umatnya paham. Seperti itu para ulama mengkaji kitab-kitab. Nggak seperti sekarang ya, baru baca terjemahan udah dakwah, belum paham apa-apa, nggak paham apa sama sekali. Kok udah dakwah, kok terlalu berani dia. Hari yang terjadi penyesatan umat yang terjadi karena nggak punya ilmu. Dan ini banyak contoh-contoh yang dia tidak tahu. Saya ambil contoh tentang masalah akidah ini. Masalah akidah, ketika orang ditanya di mana Allah, jawabnya di mana? Sama di langit. Ada ustadz di mana-mana. Kok antum nggak tahu Allah di mana-mana? Apa antum nggak baca ratusan ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah di atas? Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan Allah yang maha tinggi. Allah mengatakan di surah yang sudah hafal tiap hari, ayat kursi, di akhirnya bagaimana? Wahwal aliyul azim, Allah yang maha tinggi dan maha besar. Itu dia apa? Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amal shalih yarfa'u. Terangkat kalimat semua yang baik itu dan amal saleh terangkat ke langit. Allah di langit. Ketika dia sujud,
dia baca subhan rabbiyal a'la, maha suci Allah maha tinggi. Kok masih pendapatnya Allah di mana-mana? Ini yang seperti ini merusak akidah. Ini pemahaman ini sesat dan kufur. Sesat dan kufur. Mengatakan Allah di mana-mana. Enggak boleh. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah yang mengatakan di 7 ayat Allah mengatakan, yaitu Allah istiwa di atas arsy. Dalam surah Taha Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Dan kalau ada orang di majelis ulama mengatakan Allah di mana-mana, berarti nggak belajar dia, nggak paham tentang agama ini, tentang akidah yang mendasar. Allah ratusan ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah di atas langit. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada seorang jariyah, ada di buku ini, di syarah akidah ini, Aina Allah, di mana Allah? Fis sama, di langit. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena seorang mukmin. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, sahih di sini. Arti Nabi sampai bertanya di mana Allah, dijawab di langit. Enggak boleh jawab di mana-mana, enggak boleh. Dan Allah istiwa di atas arsy. Dan arsy ini adalah makhluk. Nah, ada ustadz mengatakan arsy itu enggak tahu makhluk atau bukan. Ya makhluk. Allah Rabbul Arsyil Azim. Allah Rabb arsy yang maha agung. Rabb itu cuma satu Allah. Berarti seluruhnya yang ada di langit dan bumi semuanya adalah makhluk. Sampai ada ustadz bingung, arsy ini Rabb apa bukan? Makhluk atau bukan? Dia makhluk. Berarti nggak belajar. Ini ustadz nih, nggak belajar akidah. Sampai arsy nggak tahu. Arsy betul makhluk Allah yang paling besar. Dari seluruh makhluk ini yang paling besar arsy Allah. Langit yang 7, bumi yang 7 kecil. Kalau diumpamakan arsy itu seperti tanah padang pasir yang sangat luas, 7 langit 7 bumi seperti gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Maka yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat, yang jarak telinga malaikat itu sampai pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Satu malaikat yang memikul arsy-nya Allah, jaraknya antara pundak malaikat itu sampai ke telinga malaikat jaraknya 700 tahun baru sampai. Besarnya arsy-nya Allah Taala. Makanya Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita wajib mengagungkan Allah Taala. Dengan belajar akidah ini kita akan mengagungkan Allah Taala, akan takut kita kepada Allah, akan tambah cinta kita kepada Allah, akan tambah harap kita kepada Allah, dan juga kita akan tambah amal-amal kita kepada Allah Taala. Kemudian juga kesalahan yang lain, seperti orang mengatakan bahwa disuruh, kan menjelang Ramadan ini banyak orang nyekar ya, ziarah ke kubur-kubur dan juga ke kubur-kubur wali. Dalam Islam nggak ada ziarah kubur, itu dianjurkan dalam Islam, dianjurkan. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Sesungguhnya aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kepada akhirat. Dianjurkan oleh ziarah kubur. Tujuan ziarah kubur pertama mengucapkan salam. Yang kedua mendoakan mereka, karena mereka butuh doanya orang yang hidup. Yang ketiga apa? Yang ketiga supaya kita ingat kepada mati, ingat kepada akhirat. Begitu. Bukan ziarah kubur kemudian minta kepada orang tua. Ada kan menjelang Ramadan rame-rame ziarah kubur orang tua, minta maaf. Kok minta maaf orang tua? Udah meninggal, nggak ada manfaatnya minta maaf. Antum doa kepada Allah agar Allah mengampuni kedua orang tua antum. Tapi minta maaf ke kuburan nggak ada. Apalagi sampai minta-minta kepada penghuni kubur, karena ini wali. Kan banyak tuh ziarah kubur wali, wali songo atau yang lainnya, minta di sana. Ini perbuatan syirik atau tidak syirik? Syirkun akbar. Syirkun akbar. Karena mereka mempunyai i'tiqad, keyakinan, akidah bahwa orang-orang yang sudah mati itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak bahaya. Ini keyakinan ini benar atau tidak? Tidak benar. Orang yang hidup aja nggak bisa memberikan manfaat.
nggak bisa menolak bahaya, apalagi dia sudah mati. Allah berfirman, antum lihat di surah Yunus, di surah yang ke-10 ayat 106 dan 107. Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Allah berfirman di dalam surah Yunus di ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jangan kamu berdoa, jangan kamu beribadah, jangan kamu minta kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau engkau lakukan juga maka engkau termasuk orang-orang yang zalim. Artinya zalim di sini apa? Syirik, musyrikin. Kemudian di ayat 107-nya Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Apabila Allah menimpakan kepada kamu bahaya, nggak ada yang bisa menghilangkan bahaya kecuali hanya Allah. Bahaya itu apa aja? Apa penyakit, petaka, musibah, kefakiran, bencana, atau apa aja? Nggak bisa menghilangkan bahaya itu kecuali hanya Allah saja. Wa yuridka bi khairin, apa Allah menghendaki kebaikan, fala radda li fadlihi, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Yusibu biman yasha'u min ibadihi, Allah mengenakan kebaikan itu kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu Maha Penyayang. Jadi Allah menyebutkan di sini nggak boleh berdoa, nggak boleh meminta, nggak boleh beribadah kepada selain Allah. Apakah itu patung, pohon, batu, kubur, matahari, bulan, atau apa aja, nggak boleh. Ketika ada orang punya anggapan bahwa kuburan Kiai Anu atau Wali Anu itu bisa menyampaikan manusia kepada Allah, bisa memberikan manfaat, ini keyakinan ini syirik atau tidak? Syirik. Nggak ada yang bisa memberikan manfaat. Dan orang kalau sudah mati, nggak bisa menjawab, nggak bisa memberikan manfaat. Bahkan Allah mengatakan nggak bisa mendengar. Seandainya pun mendengar, nggak bisa menjawab dan nggak bisa mengabulkan doa. Bagaimana mengabulkan doa? Yang punya hak mengabulkan doa siapa? Allah. Makanya Allah berfirman, ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Allah mengatakan, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Orang-orang yang sombong beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dengan terhina. Jadi disuruh berdoa kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir, surah 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Nah, keyakinan berdoa kepada selain Allah ini masih ada di tengah-tengah kaum muslimin. Buktinya mereka masih mencari jalan untuk ziarah ke kubur wali. Perhatikan ya, saya tidak melarang orang ziarah kubur karena Nabi membolehkan ziarah kubur. Perhatikan itu. Yang dipresisikan oleh para ulama tentang perempuan boleh ziarah kubur atau tidak. Sebagian ulama mengatakan perempuan tidak boleh ziarah kubur, sama sekali nggak boleh. Itu pendapat orang-orang Najd, artinya ulama Najd, nggak boleh sama sekali. Adapun yang lain mengatakan boleh, tapi nggak boleh sering-sering. Pendapat yang kedua ini kuat, boleh tapi nggak boleh sering-sering. Nah sekarang ziarah kubur sudah saya jelaskan. Nah yang nggak boleh ziarah ke kubur tertentu seperti kubur wali atau kiai atau habib atau yang lain, yang dia punya keyakinan bahwa kubur itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak bahaya, bisa melariskan dagangan, bisa membuat dia enteng jodohnya, atau membuat dia bisa sembuh penyakit, atau bisa naik jabatan. Tentu bisa lihat nanti menjelang pilkada orang datang ke kubur-kubur wali itu minta. Ini syirik atau tidak? Syirik.
Dan ini kenyataan masih ada yang seperti itu. Bukan satu bis, puluhan bis mereka ziarah. Ziarah kubur kalau safar tidak boleh. Safar. Yang boleh safar itu hanya ketiga masjid. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihalu illa ila thalath masajid. Masjid hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Kata Nabi, tidak boleh mengadakan perjalanan safar kecuali tiga masjid. La tushaddur rihalu ila thalath masajid. Tidak boleh mengadakan perjalanan safar dengan tujuan ibadah kecuali tiga masjid. Masjidku itu Masjid Nabawi, yang kedua Masjidil Haram, yang ketiga Masjidil Aqsa. Artinya kita niat safar ke sana, kita ingin ibadah dengan sholat yang wajibnya, kalau kita Masjidil Haram dengan kita umroh dan yang lainnya, dan juga kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain yang sesuai dengan sunnah, itu mendapatkan ganjaran yang besar. Kalau Masjid Nabawi sekali sholat mendapatkan 1000 kali dari masjid yang lain seluruh dunia. Kalau Masjidil Haram sekali kita sholat sama dengan 100.000 kali dari seluruh masjid yang ada seluruh dunia ini. Kalau Masjidil Aqsa 250 kali. Itu boleh ke masjid. Adapun masjid yang lain seluruh dunia semua sama. Nggak ada perbedaan. Nggak ada masjid ini punya keutamaan, nggak ada. Semuanya sama masjid itu. Yang beda hanya 3 ini yang Nabi sebutkan dan hadisnya sahih. Kalau masjid aja nggak boleh kita ngadakan perjalanan safar, mau keluar kota, udah masjid bagus. Di sana kalau kita sholat mendapatkan pahalanya 1000 kali umpamanya. Nggak ada. Coba kecuali Masjid Nabawi. Kalau masjid aja nggak boleh kita ngadakan perjalanan safar, apalagi kuburan. Nah, kuburan kan orang datang ke kuburan Wali Songo itu dari satu kota ke kota lain dengan mengharapkan sesuatu. Gak boleh, karena Allah mengatakan di sini tidak boleh beribadah, tidak boleh berdoa, tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Kalau lakukan juga masuk syirik atau tidak? Syirik. Nah, orang-orang yang datang ke kubur itu, ini masih keyakinan masih ada atau tidak? Masih jutaan diyakini oleh kaum muslimin. Dan tokohnya para ustadz, para kiai ini punya keyakinan bahwa itu bisa memberikan manfaat, bisa menolak bahaya, bisa mudahkan urusan, sampai nangis di sana. Bahkan ada yang tawaf di sana, ada yang sampai cium-cium kuburannya. Ini terjadi, waqi' nyata. Allah sebutkan orang yang beribadah kepada selain Allah, apakah itu kuburan atau patung atau yang lain, mereka nggak bisa menjawab. Antum lihat dalam surah Fatir. Antum lihat. Kita ini bicara tentang akidah, supaya lurus akidah kita, supaya kita nggak salah. Ini contoh-contoh yang saya sebutkan. Antum lihat di surah Fatir, surah 35, ayat 13, ayat 14, 13 akhir. Allah berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, in tad'uhum la yasma'u du'aakum." Walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Orang-orang yang kalian berdoa kepada selain Allah, mereka tidak memiliki meskipun hanya setipis kulit ari. Arti korma itu, kalau korma itu butir korma dibuka, itu di bijinya itu ada yang tipis namanya kulit ari, kitmir. Orang-orang yang kalian berdoa kepada nggak punya apa-apa, nggak bisa menciptakan apa-apa. Yang bisa menciptakan hanya Allah SWT. Yang memberikan rezeki hanya Allah. Yang mengatur alam semesta hanya Allah. Yang memiliki langit dan bumi hanya Allah SWT. Yang kalian berdoa kepada Allah, nggak bisa. Mereka nggak punya apa-apa. Kalau kita berdoa meminta sesuatu, mesti kepada yang punya. Kalau yang nggak punya, nggak bisa memberikan sesuatu. Allah yang punya segala sesuatu, kita minta kepada Allah. Tapi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, mereka nggak punya, meskipun hanya setipis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak mendengar doa mereka. Orang-orang di kubur dengar nggak? Nggak dengar dia. Kalau kita disuruh ucapkan salam, karena syariat Nabi menyuruh untuk ucapkan salam. Tapi kalau dia mendengar doa kita, nggak bisa kita memperdengarkan kepada mereka. Tapi doa kita dengar oleh Allah SWT untuk mereka. Tapi kita minta kepada mereka, mereka nggak mendengar.
Bahwa Allah menyebutkan di surah Fatir juga bahwa wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, engkau nggak bisa memberikan pendengaran kepada orang yang dikubur. Di ayat 22-nya, ayat 22. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, engkau nggak bisa memberikan pendengaran kepada orang yang dikubur. Artinya nggak bisa dengar orang yang dikubur itu. Allah yang mengatakan demikian dalam surah Fatir ini. Kemudian setelah itu Allah mengatakan walau sami'u di ayat 14-nya ini, kalau seandainya mereka mendengar, kalau seandainya mereka mendengar, mastajabu lakum, mereka nggak bisa menjawab. Ada nggak orang mati bisa menjawab? Nggak ada. Ya kabur semuanya kalau bisa menjawab. Nggak bisa menjawab mereka. Nggak ada. Mastajabu lakum, mereka nggak bisa menjawab sama sekali. Apalagi meminta sesuatu nggak bisa menjawab. Mereka susah di kubur itu sedang ditanya oleh Allah. Ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan siksa di kubur itu. Nggak bisa menjawab. Kemudian kata Allah, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan dari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Nggak ada yang bisa mengabarkan seperti Allah yang Maha pemberi kabar. Ini baru 2 contoh ya. Masih banyak lagi keyakinan-keyakinan kaum muslimin yang akidahnya rusak ini. Mereka menyembah, mengagungkan, mengkeramatkan patung, kubur, batu, pohon, dan lainnya. Ini syirik besar. Ada juga perusak akidah yang lain, yaitu mereka berlebihan kepada orang-orang soleh. Sampai kuburnya disembah, seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian juga praktek-praktek sihir masih banyak di Indonesia ini. Dukun-dukun, paranormal. Ini akidah di antara kaum muslimin masih percaya. Dan anehnya lagi, si dukun dipanggil oleh orang kita apa? Kiai. Dukun dibilang kiai. Atau habib atau yang lain. Kalau dukun, ini dia sudah mengerjakan perbuatan yang kufur kepada Allah. Apalagi kalau dia tukang sihir, hukumannya di zaman Umar bin Khattab dipenggal lehernya. Tukang sihir itu. Mendatangi dukun nggak boleh. Hukumnya haram. Orang mendatangi dukun nggak diterima sholatnya berapa hari? 40 hari. Kemudian juga orang percaya juga pada jimat-jimat. Ini keyakinan ini. Dan masih banyak lagi, ya, keyakinan-keyakinan kepada orang-orang yang sudah mati juga masih banyak. Baik itu tawassul maupun tabarruk. Mereka menganggap barokah tentang kuburnya atau yang lainnya. Ya khana fiddin, azakumullah, kita mengkaji tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini supaya lurus, karena banyak orang mengaku dia akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kita lihat bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ada apa? Ahlul Furqah wal Bid'ah. Ahlussunnah itu orang mengikuti sunnah. Ternyata kalau kita lihat ngaku di Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti sunnah atau tidak? Tidak, nggak mengikuti sunnah. Yang diikuti bid'ah. Jamaah, mereka juga nggak ikut jamaah, nggak ikut para sahabat. Justru mereka mengikuti dari guru-gurunya, kiainya, yang mereka taklid kepadanya. Dalam Islam nggak boleh. Yang kita ikut dalil dari Quran dan Sunnah. Nggak boleh taklid kepada mereka yang menjadikan mereka sebagai Tuhan selain Allah. Itu nggak boleh. Ya khana fiddin, azakumullah. Kita akan mengkaji, tentunya kitab ini besar ya, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pembahasannya butuh tahunan ini. Saya akan jelaskan dari muqaddimah dulu supaya antum juga paham tentang akidah ini. Antum lihat di halaman 14. Di halaman 14 saya sebutkan akidah tauhid merupakan pegangan yang sangat prinsip dan menentukan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Karena tauhid merupakan pondasi bangunan agama dan menjadi dasar bagi setiap amalan yang dilakukan oleh hambanya. Tauhid merupakan inti dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka pertama kali memulai dakwanya dengan tauhid, dan tauhid merupakan ilmu yang paling mulia.
Akidah yang benar adalah perkara yang amat penting dan kewajiban yang paling besar yang harus diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Karena sungguhnya sempurna dan tidaknya satu amal, diterima dan tidaknya satu amal tergantung kepada akidah yang benar. Kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diperoleh oleh orang-orang yang berpegang pada akidah yang benar ini dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menafikan dan mengurangi kesempurnaan akidah tersebut. Akidah yang benar adalah akidah al-firqah an-najiyah, golongan selamat. Akidah at-taifah al-mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan Allah. Akidah salaf, akidah ahlul hadis, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Islam yang Allah karuniakan kepada kita, yang harus kita pelajari, pahami dan amalkan adalah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih menurut pemahaman para sahabat, yaitu salafus saleh. Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merupakan aplikasi langsung dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, adalah satu-satunya pemahaman yang benar, dan akidah serta manhaj mereka adalah satu-satunya yang benar. Sesungguhnya jalan kebenaran menuju kepada Allah hanya satu. Jalan kebenaran menuju kepada Allah hanya satu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang hadis iftiraqul ummah, tentang perpecahan umat, an Auf bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan fa wahidatun fil jannah wa 70 fil nar wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan fa 71 fil nar wa wahidatun fil jannah والذي نفس محمد بيده لا تفترقن أمتي على 73 فرقة وواحدة في الجنة و72 في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, umat Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, maka hanya satu golongan yang masuk surga dan 70 golongan masuk neraka. Umat Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan dan 71 golongan masuk neraka, dan hanya satu golongan yang masuk surga. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan, hanya satu golongan yang masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka satu golongan yang selamat? Rasulullah menjawab, al-jamaah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ini lafadznya dalam Kitabul Fitan bab Iftiraqul Umam. Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, Ibnu Abi Asim dalam Kitabus Sunnah. Hadis ini hasan. Di sini disebutkan bahwa Yahudi yang masuk surga itu satu, yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam, yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa dan mati dalam keadaan iman. Begitu juga umat Nasrani, yang satu yang masuk surga itu yang beriman kepada Allah dan iman kepada Nabi Isa sebagai hamba dan rasulnya dan mati dalam keadaan Islam. Adapun umat Islam, Nabi menyebutkan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, satu yang masuk surga. Dan 73 ini pokoknya ada 4. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Murji'ah. 4 itu. Kemudian berpecah lagi mereka. Pokoknya ada 4 kata para ulama. Nabi nggak menyebutkan nama-namanya, tapi para ulama menjelaskan yang pertama kali ya Khawarij, karena dia yang pertama kali memberontak kepada Utsman dan membunuh Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian juga memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dan membunuh Ali radhiyallahu anhu. Ini Khawarij. Kemudian Syiah, kemudian Qadariyah, kemudian yang keempat Murji'ah. Ini semuanya sesat. Semuanya sesat. Dan kemudian nanti berpecah lagi. Termasuk yang sekarang ini, kalau kita lihat banyak kelompok-kelompok takfiri yang gampang-gampang mengkafirkan orang muslim, yang gampang-gampang mengkafirkan penguasa. Ini takfiri. Mengikuti siapa ini takfiri? Khawarij. Gitu. Atau ada ISIS, ya ISIS mengikuti Khawarij mereka. Belum lagi yang lain. Jadi banyak sekali perpecahan di tengah umat Islam. Cuma Nabi menyebutkan satu yang selamat. Ini yang wajib kita ikut, yang wajib kita pelajari, yang wajib kita kaji tentang akidah yang satu ini, itu al-jamaah. Yang dimaksud dengan al-jamaah dalam riwayat yang disebutkan, kata Nabi SAW, kulluhum finnar illa millatan wahidah ma ana alaihi wa ashabi.
Semua golongan tersebut tempat neraka kecuali satu, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Jadi antum perhatikan di sini, jalan menuju kepada Allah itu hanya satu. Jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini yang kita kaji. Ini yang kita kaji. Jadi yang kita kaji adalah tentang akidah. Karena para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah. Antum lihat di halaman 20. Jadi pertama kali yang harus diluruskan dan diperbaiki adalah akidah dan manhaj umat Islam dalam meyakini dan melaksanakan agama Islam. Saya ulangi, tolong dengarkan baik-baik. Pertama kali yang harus diluruskan dan diperbaiki adalah akidah dan manhaj umat Islam dalam meyakini dan melaksanakan agama Islam. Apa yang dikatakan manhaj? Anda lihat di footnote-nya itu. Manhaj artinya jalan atau metode. Dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu majma'in. Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan menjelaskan antara akidah dan manhaj. Beliau berkata manhaj lebih umum daripada akidah. Manhaj diterapkan dalam akidah, suluk, akhlak, muamalah dan dalam semua kehidupan seorang muslim. Setiap langkah yang dilakukan oleh seorang muslim dikatakan manhaj. Adapun akidah yang dimaksud adalah pokok iman, makna dua kalimat syahadat dan konsekuensinya, inilah akidah. Jadi ini harus kita perbaiki. Kerusakan di tengah-tengah umat Islam banyak. Dalam masalah politik, dalam masalah ekonomi, dalam masalah segala macam, ibadah, masalah akhlak, muamalah, akidah, manhaj. Yang didahulukan yang mana yang diperbaiki? Yang didahulukan yang di mana yang diperbaiki? Kerusakan umat ini sudah banyak dari segi politik, ya, segi akidah, segi muamalah, segi ibadah, dari akhlak dan yang lainnya. Ini rusak. Tapi yang paling rusak, yang paling mendasar diperbaiki yang mana dulu? Akidah. Jadi yang diperbaiki apa? Akidah, bukan pilkada, akidah. Perhatikan tuh, yang diperbaiki apa? Akidah, bukan pilkada, akidah. Itu yang diperbaiki. Dan manhaj umat Islam, cara beragamanya mereka. Cara beragama yang diperbaiki mereka ini. Bagaimana cara mereka beragama? Itu yang diperbaiki. Karena kalau kita cara beragama macam-macam di umat Islam ini. Dan banyak mereka campur adukan yang bukan dari agama dimasukkan ke agama. Begitu juga tentang ibadah, mereka masukkan yang bid'ah-bid'ah. Dan keyakinan dalam kehidupan kepada khurafat dan segala macam banyak sekali. Ini harus dibersihkan. Karena apa? Nabi SAW meninggalkan umat Islam ini dalam keadaan putih bersih. Nggak ada bercak-bercak syirik, nggak ada bercak-bercak khurafat, nggak ada bercak-bercak bid'ah, nggak ada penyimpangan. Lurus Nabi tinggalkan agama ini. Nabi bersabda SAW, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kalian agama ini putih bersih, putih bersih, malamnya seperti siangnya. Barang siapa yang berpaling dari yang putih bersih ini, dia pasti binasa, pasti binasa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Jadi dan juga Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini. Nabi tinggalkan putih bersih. Makanya kita lihat, kita lahir dalam kondisi udah campur aduk agama ini, nggak murni, campur aduk. Makanya kita harus membersihkan dengan menjelaskan kepada umat ini yang benar, ini yang salah. Nggak bisa orang mengatakan, ya kalau Ustadz jelaskan yang benar aja. Ya nggak bisa, nggak tahu kalau yang salah yang mana. Dalam Islam ada dua. Ada apa? Perintahnya di Quran apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Terus apa? Wajtanibut taghut. Sungguh kami tahu terus pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwanya beribadah kepada Allah. Apa cukup beribadah kepada Allah? Enggak cukup. Harus apa? Meninggalkan tagut. Dua ini harus jalan. Kalau antum sering menyebutkan amar ma'ruf, lanjutnya apa? Nahi mungkar. Apa ada amar ma'ruf apa? Amar ma'ruf aja ada? Enggak ada, dua-duanya jalan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Karena orang ketika kita bahas tentang ini, kesalahan-kesalahan,
Ustadz suka nyinggung orang. Saya nggak nyinggung orang. Menjelaskan agama ini supaya diamalkan oleh manusia dengan benar. Kalau kita nggak jelaskan, orang nggak tahu tentang kesyirikan. Jadi nggak benar. Makanya Allah menyebutkan dan juga Nabi menyebutkan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Di sini ada dua rukun. Yang pertama apa? Nafi. Yang kedua isbat. Artinya kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah dan kita wajib menetapkan ibadah kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai imamul hunafa, imamnya orang yang hanif, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada bapaknya dan kepada kaumnya, langsung berlepas diri, menolak semua yang disembah kepada selain Allah. Ibrahim mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un. Dalam surah Az-Zukhruf surah 43 ayat 26 sampai 28. Allah mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ingat, tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Di sini Nabi Ibrahim mengingkari enggak? Mengingkari, menolak, menyalahkan perbuatan mereka yang syirik menyembah kepada selain Allah. Setelah dicatatkan oleh Ibrahim di depan bapaknya dan umatnya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani, kecuali zat yang satu yang menciptakan aku, itu Allah. Karena mereka kaum musyrikin mengaku yang menciptakan siapa? Allah, kecuali satu. Fa innahu sayahdin, Allah akan menunjuki aku. Yang berhak menunjuki manusianya Allah. Guru, ustadz, kiai dan yang nggak bisa menunjuki manusia, apalagi sudah mati. Yang bisa menunjuki manusia hanya Allah. Fa innahu sayahdin. Maka Allah katakan, wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Allah jadikan ini kalimat la ilallah, kalimat yang kekal pada maksudnya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Itu surah Az-Zukhruf, surah 43 ayat 26 sampai 28. Di dalam dakwah itu, di samping mengajak orang kepada tauhid, kita juga wajib menjelaskan kepada mereka yang menyimpang dari tauhid. Makanya ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada orang dakwanya amar ma'ruf saja, benar atau salah? Salah. Salah. Penyimpangan ini. Harus ada nahi mungkar. Justru yang paling besar ganjaran di sisi Allah nahi mungkar. Yang paling besar ganjaran nahi mungkar, mengingkari kemungkaran. Seperti kita menjelaskan orang berbuat syirik, orang datang ke dukun, kita jelaskan ini pengingkaran yang kita sampaikan, mudah-mudahan didengar oleh mereka dan mereka sadar dan tobat kepada Allah Ta'ala. Ini pengingkaran harus ada. Justru ini pengingkaran ini paling besar ganjarannya. Sampai Nabi mengatakan, inna qauman yu'tauna mithla ujuri awwalihim yunkirunal munkar, kata Nabi. Ada satu kaum di tengah umat Islam ini yang diberikan ganjaran Allah seperti generasi pertama. Apa yang dilakukan? Mengingkari kemungkaran. Mengingkari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Mengingkari kemungkaran. Makanya ikhwan fillah, dakwah ini di samping menjelaskan akidah dan manhaj, juga menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan akidah dan juga manhaj yang menyimpang. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat ini, kita perhatikan di surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa ijtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Sungguh kami tahu pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya an i'budullah, hendaklah beribadah hanya kepada Allah saja. Wa ijtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Faminhum man hadallahu, di antara mereka ada yang Allah berikan petunjuk. Wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Fasiru fil ardi, berjalanlah di muka bumi. Fanzuru, perhatikanlah kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul. Ini surah An-Nahl surah 16 ayat 36. Anda perhatikan ya ikhwan fillah, azakumullah. Di sini Allah menyebutkan dua dakwanya para nabi dan para rasul alaihi wasallam, dua rukunnya. Rukun pertama, an i'budullah, ngajak orang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengajak kepada akidah yang benar, mengajak kepada pemahaman yang benar, mengajak kepada
manhaj yang benar, mengajak manusia kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, agar manusia mentauhidkan Allah. Karena itu tujuan Allah menciptakan makhluk ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Kemudian setelah itu baru kita jelaskan wajtanibu taghut, tinggalkan semua taghut. Kullu ma ubida min Allah, apa-apa yang disembah selain Allah, tinggalkan semua yang disembah oleh manusia selain Allah. Orang menyembah kubur, menyembah batu, pohon, jimat, keris, burung dan yang lainnya. Masih banyak disembah. Atau orang menyembah atasannya. Karena ada orang menyembah atasannya dijadikan sebagai Tuhan. Atau sudah waktunya sholat, kalau atasannya bilang berangkat, nggak sholat dia. Hari ini nggak boleh puasa, nggak puasa mereka. Atasannya dijadikan sebagai Tuhan. Ada nggak di Indonesia? Ada, dan banyak seperti itu. Ini harus diingatkan. Bisa matinya dalam keadaan syirik, kufur kepada Allah. Kalau nggak diingatkan, nggak akan tahu. Atasan sama semuanya, kita wajib mentaati, tapi nggak boleh taat dalam berbuat maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Nggak boleh taat kepada makhluk dan berbuat maksiat kepada Allah. Yang terjadi sekarang, atasan dianggap segala-galanya, takut kepada atasan. Mesti dia takut kepada Allah dan harapnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia nggak punya apa-apa. Manusia nggak punya neraka, manusia nggak punya sorga, manusia nggak punya pahala, manusia nggak punya ganjaran. Manusia nggak bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberikan hidayah adalah Allah SWT. Yang bisa memberikan rezeki hanya Allah, manusia tidak. Kita nggak kerja di tempat itu nggak ada masalah, masih banyak lapangan pekerjaan. Tapi menjadikan atasan sebagai Tuhan ini terjadi di kita di Indonesia. Terjadi atasan segala-galanya sebagai Tuhannya dia. Nggak boleh dalam Islam. Ini harus Anda perhatikan lagi. Ini harus koreksi nih, akidah yang nggak benar ini. Ini akidah, berkaitan dengan akidah ini, merusak tauhid ini. Atasan dijadikan sebagai Tuhan sampai dia sembah atasannya. Karena apa? Ya cuma ngarepin gaji, nggak seberapa gajinya dia. Nggak boleh. Dia tetap wajib kita hormati. Aturannya dilaksanakan, tapi nggak boleh melanggar syariat Allah. Nggak boleh untuk berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Nggak boleh taat kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian ya ikhwan fillah, jazakumullah, kita bahas tentang pengertian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena tadi saya sebutkan ada orang-orang yang ngaku dia Ahlussunnah wal Jamaah, tapi kita lihat akidahnya jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di bab pertama ya, kita ada beberapa bab yang kita akan bahas, tapi nggak semuanya di buku ini. Tentang definisi akidah dulu. Di bab pertama, di halaman 27, antum lihat halaman 27. Pengertian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Definisi akidah. Al-aqidah menurut bahasa Arab, etimologi berasal dari kata al-aqdu, yang berarti ikatan, atau thiqu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihkam wal-ihkam yang artinya mengokohkan, menetapkan, dan arabtu biquwwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah yang umum, akidah iman yang teguh dan pasti yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma', konsensus dari salafus saleh, serta seluruh berita yang qat'i, yang pasti baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan Sunnah yang sahih serta ijma' salafus saleh. Jadi akidah ini lebih luas. Akidah ini lebih luas. Ada juga sering dibahas tentang tauhid, ya. Tauhid. Bedanya kalau tauhid itu pembahasannya berkaitan tentang rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dan akidah ini merupakan awal yang pertama untuk dikaji, maka dibahas di kitab-kitab
pembahasan tentang tauhid, yaitu tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dijelaskan oleh sebagian masyayikh tentang al-farqu bainal aqidah wa tauhid. Anna tauhid minal aqidah bal wa uswal awwal wa ra'su alladhi la yumkinu an taquma bihi wa huwa ma yata'allaqu billahi ta'ala uluhiyatan wa rububiyatan wa asma'an wa sifat. Tauhid termasuk akidah, bahkan ini pokok dari akidah. Dan pokoknya yang enggak mungkin akan tegak akidah tanpa tauhid. Dan ini berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Fat tauhidu akhassu min al-aqidah. Tauhid lebih khusus daripada akidah. Wal aqidatu a'ammu min tauhid. Dan akidah itu lebih umum dari tauhid. Jadi ini disebutkan tentang akidah, dan pembahasan akidah seperti yang tadi saya sebutkan. Pembahasan tentang akidah ini mencakup semuanya. Artinya tentang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada yaumul akhir, kepada qada dan qadar baik dan buruk. Lebih luas kajian tentang akidah itu. Kalau tauhid lebih khusus. Dan tauhid itu dibagi oleh para ulama menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bukan sesuatu yang baru, bukan. Tapi berikan istiqra untuk memudahkan. Untuk memudahkan. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, antum lihat tentang 3 macam ini dalam surah Maryam di ayat 65. Allah menyebutkan dalam surah Maryam, Rabbus samawati wal ardi wa bainahuma fa'bud wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Di surah Maryam surah 19 ayat 65 Allah berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Artinya Allah yang memiliki langit dan bumi dan di antara keduanya, maka beribadahlah kepadanya dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah? Artinya enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Di sini disebutkan kalimat Rabbus samawati wal ardi wa bainahuma berkaitan dengan tauhid apa di sini? Tauhid apa? Rububiyah. Allah Rabb, pemilik langit dan bumi dan antara keduanya. Ini rububiyah. Kemudian yang kedua, fa'budhu wastabir li'ibadati, berkaitan dengan tauhid apa? Uluhiyah. Beribadah kepada Allah dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid al-uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah ada yang sama dengan Allah? Berkaitan dengan tauhid apa di sini? Asma wa sifat. Bahwa enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Allah juga berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Enggak ada yang setara dengan Allah, enggak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah itu, tauhid ini dibagi menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, untuk memudahkan, untuk penjelasan, bukan penambahan yang baru dalam agama, bukan ibadah juga, bukan. Artinya sekedar menamakan untuk memudahkan kita memahami. Paham tidak? Makanya kadang-kadang ada orang-orang yang memang hidupnya sudah penuh dengan bid'ah, penuh dengan penyimpangan. Sekarang dicari apa kesalahan ini, salaf apa kesalahannya. Oh, ini bagi tauhid menjadi 3. Salaf ini membuat yang baru, trinitas, kata mereka. Ini kata mereka, karena mereka ini hidupnya sudah penuh dengan bid'ah, sudah menyimpang dari agama. Kepengen mereka ini juga, salaf juga ada salahnya gitu. Dicari kesalahannya. Padahal ini bukan ibadah. Sekedar penjelasan untuk bisa dipahami dan memudahkan. Kemudian, dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lain untuk memudahkan, dan juga para ulama Ahlus Sunnah. Kemudian, ikhwan fillah, azakumullah, objek kajian ilmu akidah itu, akidah dilihat dari sudut pandang sebagai ilmu,
sesuai konsep Ahlussunnah wal Jamaah, meliputi tauhid, iman, Islam, masalah yang gaib, kenabian, takdir, berita-berita tentang yang lalu yang akan datang, dasar-dasar hukum yang qat'i, seluruh dasar agama dan keyakinan, termasuk pula sanggahan terhadap ahlul ahwa wal bidah. Jadi termasuk kita mengingkari pengekor hawa nafsu, firqah-firqah yang sesat, itu dibahas oleh para ulama ahlu sunnah. Jadi membahas juga tentang semua aliran dan sekte yang menyempal, lagi menyesatkan, serta sikap terhadap mereka. Supaya apa? Penjelasan ini umat tidak mengikuti aliran yang sesat. Harus dijelaskan. Tentunya semua berdasarkan ilmu, berdasarkan apa yang mereka perbuat. Seorang menilai orang itu sesat atau pemahaman itu sesat, aliran itu sesat, sesuai dengan keyakinan mereka dan apa yang mereka amalkan. Bukan kata orang. Mereka punya rujukan, kitab-kitab yang menjadi dasar pegangan mereka. Kemudian mereka punya amal yang mereka lakukan. Kita bisa lihat bahwa ini sudah menyimpang dari agama Islam. Bisa kita ya seperti itu. Dari bukunya, kitabnya, dan amalannya bisa ketahuan penyimpangan mereka. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, tentang istilah Ahlus Sunnah ini kadang juga disebut tentang salaf ya. Antum bisa lihat definisi salaf itu di halaman 34. Tapi yang saya mau bahas tentang definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini penting ini. Ya, salaf juga termasuk daripada Ahlus Sunnah. Dan juga yang pertama kali menyebutkan tentang salaf itu Rasulullah SAW. Rasul mengatakan kepada anaknya Fatimah dalam riwayat Muslim, "Ni'mas salafu ana laki." Sebaik-baik salaf itu saya untuk engkau. Itu yang pertama kali mengucapkan siapa? Rasulullah SAW. Dan hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jadi tentang salafus saleh artinya generasi yang pertama dari umat ini. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan juga salafiyin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah mengatakan begini, antum lihat di halaman 36. Halaman 36. Bukanlah merupakan aib bagi orang yang menampakkan manhaj salaf dan menisbatkan dirinya kepada salaf. Bahkan wajib menerima yang demikian berdasarkan kesepakatan para ulama, karena manhaj salaf tidak lain kecuali kebenaran. Jadi manhaj salaf ini kebenaran yang kita ikut karena dasarnya jelas Quran dan Sunnah. Kemudian definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang menempuh seperti apa yang pernah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Disebut Ahlussunnah karena kuatnya mereka berpegang dan berittiba mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Anda perhatikan di sini. Disebut Ahlussunnah karena kuatnya mereka berpegang dan ittiba mengikuti sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Maka dikatakan mereka Ahlussunnah. Kemudian mereka juga disebut dengan al-jamaah. Kenapa disebut al-jamaah? Karena mereka bersatu di atas kebenaran, tidak mau berpecah belah dalam urusan agama, berkumpul di bawah kepemimpinan para imam yang berpegang kepada kebenaran, tidak mau keluar dari jamaah dan mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan seluruh umat. Jadi ini yang dikatakan jamaah itu para sahabat. Sunnah yang disebutkan oleh para ulama ini mencakup tentang ilmu, i'tiqad, perkataan maupun perbuatan. Ini sunnah yang wajib diikuti. Orang yang mengikutinya akan dipuji dan orang yang menyalahinya akan dicela. Maka pengertian sunnah dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Antum lihat di halaman 37. Halaman 37. Pengertian sunnah menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 795 Hijriah. As-sunnah ialah jalan yang ditempuh, mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi SAW dan para khalifahnya yang terpimpin dan lurus, berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf terdahulu tidak menamakan sunnah kecuali kepada apa saja yang mencakup ketiga aspek tersebut. Apa ketiga aspek tersebut? Apa? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Tiga aspek itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Antum ini ngaji apa tidur?
Saya ulangi, dengarkan baik-baik. As-sunnah, jalan yang tempuh mencakup di dalamnya berpegang teguh kepada apa yang dilaksanakan Nabi SAW dan para khalifah yang terpimpin dan lurus, berupa i'tiqad, keyakinan, perkataan, perbuatan. Itulah sunnah yang sempurna. Oleh karena itu generasi salaf terdahulu tidak menamakan as-sunnah kecuali kepada apa yang mencakup ketiga aspek tersebut. Apa ketiga aspek tersebut? I'tiqad, yang kedua perkataan, yang ketiga perbuatan. Nanti ada perbuatan yang sesuai dengan sunnah Nabi, ada perbuatan yang menyimpang, ada perkataan atau keyakinan menyimpang. Seperti umpamanya keyakinan orang-orang Syiah meyakini Ali itu sebagai Tuhan. Benar atau tidak? Tidak benar. Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Hidup-hidup dibakar. Ini keyakinan nggak benar. Punya keyakinan Ali sebagai Nabi. Ada orang Syiah punya keyakinan Ali sebagai Nabi. Ini juga sesat. Kafir. Ini harus dibunuh. Ada juga yang punya keyakinan Ali yang berhak menjadi khalifah yang pertama. Ini keyakinan yang sesat. Karena apa? Seluruh sahabat sudah ijma yang menjadi khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ijma semuanya para sahabat. Semua ijma. Dan ijma'nya sahabat adalah ma'sum. Ijma'nya sahabat adalah ma'sum. Atau keyakinan yang lain seperti keyakinan Khawarij. Orang Islam yang berbuat dosa besar, kata Khawarij, gimana? Kafir, keluar dari agama Islam. Nanti kalau dia mati kekal dalam neraka selama-lamanya. Keyakinan ini benar atau tidak? Ya benar. Ini keyakinan yang kufur dan sesat ini. Mu'tazilah berpendapat orang Islam yang berbuat dosa besar, dia tidak mukmin, tidak kafir, tapi di akhirat kekal dalam neraka. Mereka mengatakan manzilah bainal manzilatain. Ini sesat. Menyimpang dari sunnah. Jadi sunnah itu mencakup apa? Keyakinan, perkataan, dan juga perbuatan. Masih banyak lagi nanti penyimpangan-penyimpangan dari firqah-firqah yang sesat. Gitu. Seperti juga perkataan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ini sesat, bahkan kufur. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu bada wa ilayhi ya'ud. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dari Allah datangnya dan kembali kepada Allah. Al-Quran kalamullah, Allah menyebutkan nama Al-Quran kalamullah. Dan kita wajib menetapkan sifat kalam bagi Allah yang sempurna. Jadi banyak perkataan, i'tiqad, perbuatan yang menyimpang. Makanya sunnah itu yang demikian. Yang sesuai dengan apa? Dalil dari Quran Sunnah itu yang benar, yang tidak sesuai itu yang sesat. Dari i'tiqad, perkataan, perbuatan. Di antara tadi i'tiqad yang saya sebutkan tadi, bahwa orang sudah mati bisa memberikan manfaat segala macam. Ini i'tiqad benar atau tidak? Salah. Ini menyimpang dari sunnah. Makanya yang dikatakan ahlu sunnah itu orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Yang dikatakan jamaah, yaitu mereka berkumpul di atas kebenaran. Imam Abu Syama Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 665 Hijriah, beliau berkata, perintah untuk berpegang kepada jamaah maksudnya adalah berpegang kepada kebenaran serta mengikutinya, meskipun yang melaksanakan sunnah itu sedikit dan yang menyalahinya banyak. Karena kebenaran itu apa yang dilaksanakan oleh jamaah yang pertama, yaitu yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tanpa melihat kepada orang-orang yang menyimpang melakukan kebatilan sesudah mereka. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau sendiri. Jadi kesimpulannya, Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang mempunyai sifat dan karakter mengikuti sunnah Nabi SAW dan menjauhi perkara-perkara yang baru dan bid'ah dalam agama. Itu Ahlussunnah. Kalau dia setiap harinya siang dan malam melakukan perbuatan bid'ah dan syirik, ya nggak bisa dikatakan Ahlussunnah. Ya ahlus syirik wal bid'ah, nggak bisa dikatakan Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah itu yang mengikuti sunnah Nabi, berpegang teguh pada sunnah Nabi, menjauhkan semua perkara yang bid'ah. Karena bid'ah ini tercela dalam agama, dan Nabi mengingatkan tentang bid'ah itu bukan sekali dua kali, terus menerus Nabi ingatkan.
sampai dalam khutbah Jumat Nabi sering ingatkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Terus Nabi ingatkan umatnya. Jadi nggak boleh orang menganggap remeh masalah seperti ini. Nah, ini yang kita bahas. Pembahasan akidah ini ya mencakup masalah ini juga. Masalah menjelaskan tentang bid'ah, tentang ahlul ahwa wal bid'ah dan menjauhkan mereka. Makanya kita ini ahlus sunnah mengikuti jejak salafus saleh, termasuk orang-orang yang kata Nabi orang-orang yang saleh. Di tengah-tengah orang yang jelek yang banyak sekali. Nabi bersabda SAW, unasun salihuna fi unasi su'in kathir ma ya'sim aktar mimma yuti'uhum. Orang-orang yang saleh yang berada di tengah banyaknya orang-orang yang jelek. Orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Ini riwayat sahih riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Waddah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir dalam tahqiq Musnad Imam Ahmad. Jadi Anda perhatikan di sini. Kita berusaha memperbaiki yang diperbaiki oleh para dai, para ustadz yang menisbatkan dirinya kepada salaf, kepada ahlus sunnah. Yang diperbaiki apanya? Soal apa yang diperbaiki? Soal duit, soal politik, soal pilkada, soal ekonomi, soal usaha dagang. Atau apa yang diperbaiki? Yang diperbaiki apa dulu? Akidah nomor 1. Yang dibahas akidah ini terus. Nggak cukup setahun 2 tahun. Nabi Nuh aja 950 tahun. Kalau Nabi Muhammad SAW mendakwakan dakwah akidah, dakwah tauhid selama 23 tahun, ya kita kurang lebih 230 tahun. Untuk kita ini 230 tahun, kurang lebih lah. Karena nggak cukup. Dakwah ini nggak cukup setahun 2 tahun, perlu waktu perjuangan yang sangat lama. Cuma orang menganggap kan dulu udah pernah kita ngisi akidah, nggak cukup, tetap ulang lagi. Jadi ini harus paham, kita ini berusaha memperbaiki manusia. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang orang yang ghuraba, yang asing. Kan Nabi menyebutkan di sini, badal Islamu ghariba wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil ghuraba. Islam awalnya asing dan kelak akan kembali menjadi asing sebagaimana awalnya, maka beruntunglah bagi ghuraba, orang-orang asing. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ini orang-orang asing. Orang asing ini memperbaiki akidah manusia, memperbaiki. Makanya ketika orang-orang diperbaiki itu, ada di antara mereka yang menerima, ada yang menolak, ada yang mengingkari, ada yang mencela, ada yang menuduh, ada yang memberikan gelaran yang jelek. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi Muhammad sama seperti itu. Jadi jangan kita berharap bahwa semua orang terima dakwah ini, enggak. Tapi dakwah ini dakwah fitrah. Secara umum manusia terima dakwah ini karena mudah untuk dipahami. Karena dalilnya Quran, Sunnah, ala pahami salaf. Jelas dalilnya, gamblang. Riwayatnya jelas, ayatnya antum bisa baca. Maka saya suruh buka ayatnya. Saya sebutkan nomornya, baca ayatnya supaya antum paham. Jelas dalilnya. Hadisnya juga jelas semua. Saya bawakan hadisnya. Riwayatnya sahih dan tidak sahihnya dijelaskan. Kemudian juga secara fitrah manusia cocok dengan ini, mudah, nggak menyulitkan, nggak membebani manusia akidah ini, mudah dan juga tidak membingungkan. Sesuai dengan fitrah, bisa diterima oleh fitrah manusia, bisa diterima oleh akal manusia. Maka dakwah ini kalau antum lihat nggak pernah berkurang dakwah ini, selalu bertambah dakwah ini. Nggak pernah berkurang. Semakin dakwah kita dakwakan, dakwah tauhid, dakwah akidah, semakin banyak yang ikut. Nggak pernah berkurang. Dan itulah dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Seperti disebutkan oleh Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah pengikutnya Nabi Muhammad SAW itu orang-orang kaya atau miskin yang terbanyak? Miskin yang banyak. Kemudian bertambah atau berkurang? Bertambah. Karena dakwah ini nggak pernah berkurang. Dakwah ini semakin kita jelaskan tentang tauhid, tentang akidah yang benar, semakin banyak. Antum bisa lihat sendiri, nggak pernah berkurang. Semakin banyak dakwah ini di mana-mana. Dan semakin orang mau tahu tentang akidah yang benar dan mau memahami dan mau mengamalkannya. Nah, resikonya
Orang-orang yang nggak senang itu, ya mulai mereka mencela, memfitnah, menuduh dan segala macam. Sebagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah berdakwah, ya dituduh orang gila, penyair, tukang sihir, orang yang putus barokahnya dan segala macam sudah tuduhan. Tapi itu tuduhan nggak ada masalah. Dakwah tetap harus jalan. Makanya mereka nggak mampu membantah dengan dalil dan juga mereka nggak mau ikut. Mereka nuduh. Ini ajaran Wahabi sesat. Antum bisa tanya Pak Kiai, Pak Ustadz, Wahabi itu apa? Wahabi itu apa? Jenis orang, apa jenis makanan? Gitu. Tanya kepada dia, apa? Jelaskan. Jangan asal ngomong, jangan asal nuduh. Wahabi itu apa? Jelaskan. Kau bilang itu aliran yang melarang orang ziarah kubur. Apa ada larang ziarah kubur? Di buku ini jelaskan tentang ziarah kubur, ada di sini. Di buku ini ada, di Syarah Akidah ini tentang ziarah kubur. Enggak ada larangan ziarah kubur. Yang dilarang itu minta-minta ke kuburan. Secara akal bisa nggak orang yang sudah mati itu diminta? Coba Pak Kiai jawab. Jadi antum ini juga jangan diam. Antum ajak mereka diskusi, ajak mereka berpikir, ajak. Jangan kepada muridnya, jangan langsung kiainya, ustadznya, gitu. Langsung saya mau ketemu dengan kiai. Enggak ada saya mau ketemu sama kiainya. Harus begitu supaya apa? Bisa jelas. Karena apa? Selama ini semua tuduhan, nggak ada bukti. Kan Allah mengatakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kata Allah. Katakan kepada mereka, mana bukti kamu, mana hujah kamu, mana dalil kamu, jika kalian orang yang jujur. Begitu Islam, mana dalil kamu? Menuduh orang semua bisa, anak kecil juga bisa. Dan yang paling bisa menuduh orang gila. Sekarang ketika orang menuduh ini Wahabi sesat, dari mana? Yang diajarkan akidah yang benar kok tauhid. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada dalilnya, ada keterangannya, ada rujukannya, ada marojinya, ada referensinya, bisa dilihat di kitab itu. Bukan kata orang. Ketika nuduh, mana buktinya? Jadi antum harus bisa supaya mereka juga terbuka. Kalau mereka nggak mau, nggak ada masalah, nggak ada masalah dalam dakwah. Yang penting kita berusaha untuk mengajak dengan cara yang baik. Mereka terima, alhamdulillah. Mereka nggak terima, nggak ada masalah. Karena apa? Secara umum manusia Allah sudah sebutkan semuanya fasik. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Kebanyakan manusia ini fasik, melanggar syariat. Yang kedua, dalam dakwah Allah sudah sebutkan yang tadi yang sudah kita baca di buku ini. Di surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Setelah nabi-nabi mendakwakan dakwah tauhid, melarang menyembah tagut, diwajibkan untuk menjauhkan tagut. Kata Allah, apa? Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang dapat hidayah, di antara mereka ada yang sesat. Nggak mungkin semua manusia dapat petunjuk, nggak mungkin. Mesti ada yang sesat, yang tetap dengan kesesatannya dia nggak mau terima ajaran yang benar. Meskipun kita sudah bawakan dalil, nggak ada masalah. Tapi tetap dakwah ini harus jalan. Nggak bisa kita diam. Dakwah ini harus terus tegak. Makanya Nabi menyebutkan orang-orang yang mendakwakan dakwah akidah, dakwah tauhid ini, yang memperbaiki manusia. Nabi mengatakan begini. Antum lihat di halaman 40, alladzina yuslihuna inda fasadin nas, yaitu orang-orang yang senantiasa memperbaiki umat di tengah-tengah rusaknya manusia. Di tengah-tengah rusaknya manusia. Yang rusak di sini adalah manusia, banyak kerusakannya. Rusak masalah politiknya, rusak masalah kepemimpinannya, rusak masalah ekonomi, rusak masalah muamalah, rusak masalah akidah, rusak masalah sholatnya. Semua rusak, tapi yang mana dulu yang harus diperbaiki? Apa? Akidah. Makanya orang-orang ini hadis sahih al-Ghairi, riwayat Abu Ja'far At-Tahawi dalam syarah Mushkil Athar, dan juga Al-Lalikai dalam syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Nabi juga mengatakan alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati, yaitu orang yang memperbaiki sunnahku sepeninggalku sesudah dirusak oleh manusia. Jadi ikhwan fillah, akidah kita ini manhaj kita ini mengajak orang kepada kebaikan, memperbaiki manusia. Justru ini yang dibutuhkan oleh manusia. Dan ini bermanfaat untuk diri kita, manfaat untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa Indonesia bermanfaat.
adanya orang-orang yang mendakwakan dakwah tauhid ini bermanfaat. Kenapa? Bahwa negara ini akan mendapatkan barokah dari Allah apabila rakyatnya apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang ada semua kerusakan. Justru adanya dai-dai mengajak ini justru bermanfaat untuk bangsa Indonesia ini. Antum lihat di surah Al-A'raf, surah ke-7. Dan juga himbauan kepada para penguasa ini, biar mereka juga baca ayat ini. Bahwa dakwah kita dakwah yang membangun, bukan merusak. Justru dakwah kita mencerdaskan bangsa Indonesia ini. Dakwah kita mencerdaskan bangsa Indonesia. Justru dakwah kita mengajak umat kepada persatuan. Makanya di buku ini Syarah Akidah nggak boleh kita mengadakan provokasi kepada penguasa, nggak boleh memberontak pada penguasa. Justru kita mengajak kepada persatuan. Tapi tuduhan orang macam-macam terhadap dakwah ini. Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 96. Surah yang ke-7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk desa mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan bagi mereka barokah dari langit dan bumi, akan tapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka dengan sebab apa yang mereka usahakan. Ya, ini mushafnya, makanya setiap antum mushaf dibawa, mushaf Al-Quran setiap ngaji itu, supaya jelas bahwa kita justru dakwah mengajak orang kepada apa? Iman dan takwa. Kalau rakyat ini beriman bertakwa, barokah. Tapi yang ada petaka, musibah, bencana, dan yang lainnya. Karena apa? Banyaknya dosa dan maksiat dilakukan oleh manusia. Justru dengan dakwah kita mengajak mereka kepada kebaikan, kepada ketaatan. Kemudian antum perhatikan bahwa orang mengikuti jejak salafus saleh itu enggak lepas mereka untuk mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Maka At-Taifah Al-Mansurah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dikatakan juga mereka ahlul hadis. Kata Imam Syafi'i begini, antum lihat di halaman 41. Kata Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 204 Hijriah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata beliau begini, apabila aku melihat seorang ahli hadis seolah-olah aku melihat seorang dari sahabat Nabi SAW, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada mereka. Mereka telah menjaga pokok-pokok agama untuk kita dan wajib atas kita berterima kasih atas usaha mereka. Justru Ahlus Sunnah ini justru menjaga agama dari hal yang menyimpang atau yang dimasukkan dalam agama ini, dari kesyirikan atau tambahan-tambahan atau bid'ah atau khurafat atau yang lain. Justru Ahlus Sunnah menjaga. Maka kata Imam Syafi'i, justru kita berterima kasih kepada Ahlus Sunnah karena mereka menjaga pokok-pokok agama untuk kita dan kita wajib berterima kasih atas usaha mereka. Itu Imam Syafi'i itu. Yang mereka mengatakan imam mereka kalau ditanya imamnya Syafi'i. Lihat Imam Syafi'i menghormati dan memuliakan Ahlus Sunnah, memuliakan salafin karena Imam Syafi'i termasuk Ahlus Sunnah. Imam Syafi'i termasuk Ahlus Sunnah. Dan beliau mengajak manusia kepada sunnah. Jadi Imam Syafi'i justru mendoakan orang-orang mengikuti para sahabat ini agar mereka diberikan ganjaran yang terbaik. Kenapa? Mereka menjaga pokok-pokok agama. Pokok agama itu apa? Akidah, tauhid, itu yang kita jaga. Justru ini yang kita jelaskan selalu siang dan malam dalam dakwah kita. Dan kita harus terima kasih kepada mereka, bukan dicela, bukan dituduh, bukan difitnah. Sebab kalau orang berbuat kesyirikan, kesian. Umat ini ketika mereka akidahnya menyimpang atau mereka berbuat kesyirikan, kesian. Kalau mereka mati dalam melakukan syirik, bagaimana akibatnya? Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, dalil ya, dibawa dalil, bukan kata saya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Surah An-Nisa surah 4 ayat 48. Sesungguhnya Allah enggak akan mengampuni dosa yang berbuat apa? Syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki.
Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Bahkan Allah mengatakan orang yang berbuat syirik itu, Allah mengatakan sesat mereka. Yang mengatakan sesat siapa? Allah. Antum lihat ayatnya, surah An-Nisa ayat 116. Surah yang sama, surah 4 ayat 116. Innallaha la yaghfiru wa yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang berbuat syirik, dan Allah mengampuni dosa yang lain bagi siapa Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Justru kita menjelaskan kepada umat tentang bahaya apa? Kesyirikan. Jangan sampai mereka berbuat syirik, karena masih banyak orang berbuat syirik. Masih banyak memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan ini masih terjadi yang seperti ini. Masih percaya pada jimat-jimat, kemudian juga masih percaya kepada yang lain lah sudah. Ke kubur-kubur tentu punya kekuatan, punya segala macam, dan mereka takut luar biasa. Mengadakan sesaji buat bangsa jin dan yang lainnya. Ini semua syirik. Semua ini syirik. Atau ketika terjadi bencana, mereka bikin sesajen atau tumpeng atau yang lainnya, penyembelihan ke sapi, kambing. Untuk siapa? Kalau di Laut Selatan, Nyai Roro Kidul. Di antara yang ikut itu, di antaranya juga ustadz-ustadz, kiai-kiai. Syirik atau tidak? Syirik perbuatan ini. Nggak boleh. Mereka nggak bisa, apakah Nyai Roro Kidul atau siapa aja, nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya. Yang mendatangkan manfaat, menolak bahaya hanya Allah SWT. Seperti yang sudah kita bahas tadi ayatnya. Di surah apa tadi? Surah apa? Surah apa? Bukan. Yang bisa menolak bahaya, apa kita kena bahaya, itu hanya Allah. Surah apa? Sudah kita kaji tadi. Surah Yunus, surah 10 ayat 107, 106 dan 107. Kalau kita kena penyakit, kefakiran, bencana, kemiskinan, petaka, yang bisa menghilangkan bahaya itu hanya Allah. Kok pasang sesaji, kok lempar sesaji ke lautan untuk Nyai Roro Kidul yang lain? Ini syirik perbuatan. Masih ada nggak di Indonesia seperti ini? Masih banyak. Ini harus dijelaskan. Kalau mereka tetap berbuat syirik, mati dalam syirik, nggak diampuni oleh Allah Taala. Bahkan amal-amal dia, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, silaturahmi, dan semua perbuatan baik dia dihapuskan semuanya oleh Allah. Kita melihat dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65. Allah berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Hapus amalnya. Sudah, lihat ayatnya. Jangan bengong, lihat mushafnya. Baca Qurannya, lihat itu. Jangan diam, jangan bengong, lihat. Kita ngaji nih, ngaji. Mengkaji Quran, kaji sunnah. Surah Az-Zumar ayat 65. Allah menyebutkan, lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takuna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Hapus amalnya. Ayat ini Allah firmankan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, kalau seandainya engkau berbuat syirik, hapus amalmu. Sampai Allah berfirman kepada para nabi dan para rasul, setelah Allah menyebutkan nabi-nabi, nama-nama nabi, kata Allah, la in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, semua nabi itu Allah hapuskan semua amalnya. Antum lihat ayatnya dalam surah Al-An'am. Kalau mereka berbuat syirik, hapus seluruh amalnya. Ini nggak main-main. Jadi jangan dianggap ringan masalah syirik ini, jangan dianggap ringan. Hapus seluruh amal itu, nggak bermanfaat. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Surah Al-An'am ayat 88.
Sudah ketemu ayatnya? Surah Al-An'am surat 6 ayat 88. Surah 6 ayat 88. Allah berfirman, "Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Itulah petunjuk Allah yang Allah tunjuki dengannya siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Walau asyraku, kalau seandainya mereka itu berbuat syirik, siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Para nabi dan rasul yang Allah sebutkan di atasnya. Ishak, Yakub, Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Ismail, Yasa, Yunus, Lut, dan semuanya. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, sungguh akan hapus dari mereka apa-apa yang mereka amalkan. Jadi kalau seandainya para nabi, para rasul berbuat syirik, bagaimana? Hapus amalnya. Makanya kita jelaskan seperti ini supaya umat ini paham. Kita sayang kepada umat Islam agar jangan sampai mereka ini jatuh dalam kesyirikan. Kalau kesyirikan dan mereka terus berbuat syirik, seluruh amalnya akan hapus. Kalau mereka mati dalam syirik, bagaimana? Hapus ke amalnya? Hapus. Kemudian tempatnya di mana? Neraka. Allah menyebutkan orang yang berbuat syirik dan mati dalam syirik, diharamkan bagi mereka sorga, tempat tinggal neraka. Antum lihat dalam surah Al-Maidah surah 5 ayat 72. Surah Al-Maidah surah 5 ayat 72. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Di akhir ayat 72, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah mengharamkan atasnya sorga, tempat tinggalnya neraka, dan orang-orang yang zalim itu tidak punya penolong. Orang-orang berbuat syirik dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran zalim, karena syirik kezaliman yang paling besar. Seperti wasiat Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, jangan berbuat syirik, sesungguhnya syirik kezaliman yang amat besar. Maka orang berbuat syirik ya orang-orang yang zalim. Kemudian ikhwan fillah, kita lanjutkan. Kita masuk bab yang kedua. Bab yang kedua juga enggak semuanya kita bahas. Hanya berapa poin. Yang paling penting di sini, yang pertama dari bab kedua, yang pertama arti sumber akidah kitabullah, Al-Quran, sunnah Rasulullah yang sahih dan ijma' salafus saleh. Di dalam kita beragama ini sumbernya Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah dan ijma' salafus saleh. Disebutkan di sini sumber akidah karena yang kita bahas di buku ini tentang apa? Akidah. Pada hakikatnya semua sumber dari agama Islam adalah Quran, kemudian sunnah. Dan Quran ini terpelihara atau tidak? Terjaga atau tidak Quran ini? Terjaga karena Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Makanya dalam dakwah kita yang kita tunjukkan kepada umat ini dalil Quran, sunnah, qala Allahu, qala Rasul. Ini dalilnya firman Allah, ini sabda Rasulullah. Selalu dalam dakwah seperti itu. Bukan perkataan kita, bukan ijtihad kita, bukan, tapi qala Allah, qala Rasul. Dan ini sebaik-baik petunjuk. Karena Nabi bersabda apa? Wa khairul huda huda Muhammad SAW. Kan Nabi bersabda, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sebaik-baik perkataan itu kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk, wa khairul hadi hadi Muhammadin. Sebaik petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jangan ikuti petunjuknya ustadz atau guru atau syekh. Ikuti petunjuknya siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang suka bertanya, "Ustadz, saya mohon petunjuk." Petunjuknya ada dalam Quran dan Sunnah. Kamu baca dari awal sampai akhir.
Ya mohon petunjuk bukan sama kita, mohon petunjuk Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi kalau orang minta mohon petunjuk, petunjuknya ada dalam Quran. Petunjuknya ada dalam sunnah. Tinggal antum baca. Kalau nggak bisa paham, tanya kepada orang yang paham tentang apa yang mau dibahas. Karena luas petunjuk ini. Dan itu yang kita minta pada Allah. Makanya kita minta setiap hari, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Ya Allah, berikan aku petunjuk, ketakwaan, terpelihara, tidak minta-minta pada manusia, dan kecukupan. Hadis ini sahih. Itu doa tiap hari untuk baca. Dan bisa dibaca waktu sujud. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ada dalam buku doa dan wirid, antum bisa baca. Jadi sumber akidah kita kembali Quran, sunnah Nabi yang sahih. Dua ini yang Nabi katakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara ini, yaitu kitabullah dan sunnahku. Makanya ini yang harus kita pegang. Sumbernya dalam kita mengkaji, dalam kita mengaji, dalam kita beragama, dalil dari Quran Sunnah. Kalau ada orang memberikan petunjuk begini, ada ya ini sudah kesepakatan ulama mengatakan ini, dalil. Kok sepakat ulama? Dari dulu ulama mengerjakan begini, dalil. Dan tanya dong dalilnya, bukan ulama. Kan para ulama juga mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, kata mereka apa? Buang pendapatku, ikuti apa? Sunnah Rasulullah. Nah sekarang kadang-kadang orang dibawa, dia anggap perkataan ulama ini lebih tinggi dari Quran dan sunnah. Ini perkataan yang batil. Batil. Sesat. Menyesatkan umat Islam. Yang paling tinggi Quran dan sunnah. Itu yang harus kita ajak umat kepada qala Allah, qala Rasul. Bagaimana Rasul mengerjakan itu kita ikut. Kan ada ulama mengatakan begini, kalau sudah datang dalil, batal semua pendapat ulama. Idza waradal athar batalan nazar. Idza waradal athar batalan nazar. Apabila sudah datang dalil, batal semua pendapat. Batal semua pendapat, batal semua ijtihad. Dalil yang kita ikut. Jadi jangan mau dibawa kepada syekh atau ulama, jangan. Dalil dulu. Nanti ulama yang kemudian menjelaskan dalil ini. Tapi bukan kemudian ulama yang kemudian kita ikuti dalilnya dibuang. Dan ini terjadi yang seperti ini. Begitu juga kalau kita lihat contoh Nabi dalam kita beragama, Nabi ada nggak mencontohkan dalam masalah ibadah kepada Allah? Yang paling tahu ibadah kepada Allah siapa? Rasulullah SAW. Rasul diutus oleh Allah untuk ditaati. Yang kalau orang mentaati dia pasti masuk surga. Ketika dia menyalahi Rasulullah pasti masuk neraka. Pasti itu. Semua serba kepastian. Dalilnya apa? Nabi bersabda dalam hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, "Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Akhrajahu al-Bukhari. Kata Nabi, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan Rasulullah? Yang taat kepada aku dia masuk surga. Yang tidak taat berarti dia enggan masuk surga. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya. Perintah siapa di sini? Perintah Rasulullah SAW. Akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Kalau orang sudah menyalahi sunnah Rasulullah, pasti tertimpa apa? Fitnah atau azab yang pedih. Bukan main-main, azab. Makanya kita wajib taat kepada Rasulullah SAW. Mutlak wajib taat. Kalau sudah datang dalil dari Quran Sunnah, sami'na wa ata'na. Itu orang beriman begitu. Kalau dipanggil kepada Allah, dipanggil kepada Rasul, jawaban mereka sami'na wa ata'na. Di dalam surah apa itu ayatnya? Sami'na wa ata'na kalimatnya. Surah apa? Jangan asbun, jangan asal bunyi.
Siapa yang bisa sebutkan dalilnya? Orang beriman kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Di antara antum ini udah lama ngaji, di antara antum ustad, masa nggak bisa jawab? Iya, ayat berapa? Ayat? Iya, bacakan. Wa ulaika humul muflihun. Naam. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkumu bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dalam surah An-Nur ayat 51. Jadi kalau sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah, ini ajaran dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti itu ajarannya. Para sahabat langsung kalau sudah datang perintah Nabi, sami'na wa ata'na. Enggak, nanti dulu. Pendapat saya begini. Ini menurut ulama begini. Menurut masyayikh begini. Menurut ini begini. Ini dalil. Sami'na wa ata'na, ikut. Untuk melihat di ayat 51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya perkataan orang beriman apabila diajak kepada Allah Rasulnya untuk dihukumi di antara mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Dan mereka orang-orang yang menang, orang yang sukses. Makanya di poin yang kelima, antum lihat di sini, poin yang kelima. Ini penting dalam kita beragama ini, dalam kita berakidah, dalam kita beribadah. Ini penting, poin yang kelima ini. Antum lihat. Berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu yang dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, baik menolaknya itu dengan kias, analogi, perasaan, kasyaf, iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia, sesuatu yang gaib, ucapan seorang syekh ataupun pendapat imam-imam dan lainnya. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Arti di sini, kalau Rasul sudah putuskan satu perkara, apakah itu wajib, apakah itu haram, atau boleh, atau tidak, maka kita wajib untuk tunduk. Enggak dikatakan beriman sampai kita jadikan Rasul sebagai hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah diputuskan, nggak boleh ada rasa kesal dalam hati, nggak boleh. Kita harus terima putusan itu, terima, redho dengan putusan Rasulullah. Yang ketiga, taslim, tunduk dengan setunduk-tunduknya. Makanya Allah berfirman lagi dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa saja yang datang kepada Rasul, apa saja yang datang kepadamu dari Rasul, maka ambillah atau terimalah. Apa yang dilarang, kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, Allah itu sangat keras siksanya. Antum perhatikan di sini. Di sini disuruh kita ini kalau datang apa dari Rasul kita terima. Selama riwayatnya sahih. Yang dilarang tinggalkan, jauhkan. Ini sudah satu keputusan. Dasarnya Quran, Sunnah, kemudian ijma para sahabat. Ijma mereka masuk. Karena yang menjelaskan demikian wajib mengikuti itu adalah Allah dalam Al-Quran. Ijma'nya para sahabat maksum, wajib kita ikuti ijma'nya mereka dan wajibnya mengikuti pemahaman mereka. Karena Allah menyebutkan demikian dalam surah apa? Dalam surah apa? Jangan bengong. Surah An-Nisa ayat 115. Oh, ijma sahabat maksum dan ijma mereka wajib diikuti dan pemahaman mereka wajib diikuti. Dasarnya surah An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira."
Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam saja dia tempat kembali. Jalannya kaum mukminin dalam ayat itu artinya siapa? Para sahabat. Wajib mengikuti jalannya mereka karena Allah merintahkan demikian. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, kemudian yang ke-10. Jadi poin 1, poin yang kelima, kemudian sekarang yang ke-10. Ini berkaitan dengan masalah akidah yang harus kita pahami, bahwa setiap perkara baru yang tidak ada sebelumnya dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Rasulullah bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Rasulullah yang mengatakan demikian. Dalam Islam tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, enggak ada. Yang mengatakan semua bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum lihat di halaman 75. Halaman 75. Tentang setiap perkara baru dan yang tidak ada sebelumnya dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Ini dalam kita beragama, dalam kita berakidah, ini prinsip dalam akidah ini. Kalau enggak akan masuk semuanya nanti yang baru dalam agama. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Punya keyakinan, prinsip-prinsip, ajaran-ajaran, bahkan juga diajarkan oleh mereka apa? Mimpi-mimpi sebagai dasar agama. Ini semua sesat. Gak bisa. Dalil Quran, Sunnah, apa misalnya? Yang tidak ada, ya bid'ah. Yang tidak ada, dikatakan bid'ah. Di sini, antum lihat di sini, bid'ah menurut keterangan para ulama. Ulama memberikan penjelasan, artinya saya bawakan ulama-ulama yang terkenal dari ulama Ahlussunnah, yang mereka sudah menguasai Quran, menguasai Sunnah, dan menguasai semua disiplin ilmu. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, diakui ini. Hatta oleh musuh-musuhnya Syekhul Islam itu diakui tentang kehebatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apalagi oleh Ahlussunnah, muridnya Syekhul Islam, muridnya orang alim semuanya. Seperti Ibnu Katsir sudah nulis mungkin lebih dari 100 jilid kitab. Imam Az-Zahabi, tarikhnya aja Imam Az-Zahabi 50 jilid, tarikhnya aja, kitab tarikhnya. Itu muridnya Syekhul Islam. Belum kitab-kitab Jarh wa Ta'dil yang dia tulis. Lebih dari 100 kitab. Syiar Alamin Nubala Imam tulis 26 jilid. Belum lagi yang lain. Ibnu Qayyim, muridnya Syekhul Islam Taimiyah. Artinya orang alim, maka dikatakan Syekhul Islam. Beliau memberikan definisi begini tentang bid'ah. Bid'ah dalam Islam adalah segala apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Rasulnya, yakni yang tidak diperintahkan baik dalam wujud perintah wajib atau anjuran. Artinya bid'ah yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW atau ijma para ulama salaf berupa ibadah maupun keyakinan. Seperti apa? Bid'ahnya kalangan Khawarij, Rafidhah, Qadariyah, Jahmiyah. Seperti orang beribadah dengan tarian dan nyanyian dalam masjid. Di zaman Syekhul Islam sudah ada, sekarang pun ada. Ada nggak orang beribadah dengan tarian? Ada, dengan nyanyian dalam masjid. Ini bid'ah. Dari orang-orang tarekat Sufiyah. Di zaman Syekhul Islam sudah ada. Seperti itu. Demikian juga orang yang beribadah dengan cara mencukur jenggot, mengkonsumsi ganja dan yang lainnya. Ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa. Adapun menurut Imam Syatibi, bid'ah itu kata beliau al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbud lillah subhanahu. Bid'ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Jadi ketika orang mengadakannya bid'ah itu, mereka ada tujuan ibadah, ingin mendapatkan apa? Ganjaran, pahala, mendekatkan diri kepada Allah. Ini namanya ibadah. Kalau ibadah wajib mengikuti apa? Dalil, harus ada contoh dari Nabi. Ini katakan bid'ah itu satu cara dalam agama yang diada-adakan oleh manusia menyerupai syariat. Menyerupai syariat. Yang tujuannya berlebihan dalam
dalam ibadat.